Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pertemuan kali ini kami akan mempresentasikan rancangan sekolah masa depan Indonesia. Itu sebuah proyek berbasis landasan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami terdiri dari Adam Aditya Putro dengan NIM 15036250060, Agung Pranata dengan NIM 15036250058, dan saya sendiri Raffi Farin Atalas dengan NIM 15036250104. Jadi masalah yang diangkat adalah memudarnya growth mindset dan motivasi budaya belajar pada siswa di era digital. Di sini ada rumusan masalahnya. Yang pertama adalah bagaimana kondisi motivasi belajar siswa pada era modern yang serba teknologi. Yang kedua, apa saja penyebab menurunnya motivasi dan budaya belajar siswa pada saat ini. Yang ketiga, bagaimana penerapan konsep growth mindset dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, apa dampak penerapan growth mindset terhadap kinerja akademik dan sikap siswa dalam menghadapi tantangan belajar. Kemudian tujuan studi kasusnya yang pertama untuk mengetahui kondisi motivasi belajar siswa di era teknologi saat ini. Yang kedua untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya budaya belajar siswa. Yang ketiga untuk mengkaji konsep dan penerapan growth mindset dalam konteks pendidikan. Dan yang keempat untuk menganalisis pengaruh penerapan growth mindset terhadap peningkatan motivasi dan hasil belajar siswa. Baik, selanjutnya ada diagnosis dan analisis. Pada studi kasus ini, kami menggunakan dua landasan. Yang pertama adalah landasan psikologis dan juga landasan sosiologis. Pertama, ada landasan psikologis yang membahas tentang growth mindset dan perilaku belajar. Disebutkan bahwa growth mindset merupakan anggapan apabila kemampuan bisa dikembangkan lewat sebuah usaha, rencana, dan pertolongan melalui orang lain menurut Dweck pada 2006. Dalam konteks pelajar di Indonesia, pengaruh era digital membuat kemudahan dalam mengakses sebuah informasi menjadikan siswa seringkali memilih untuk menghindari proses pembelajaran yang lebih serius dan mendalam, sehingga siswa lebih cenderung untuk memilih mendapatkan hasil yang lebih instan dibandingkan sebuah proses yang bertahap, yang menciptakan karakter growth mindset. Yang kedua, ada kecemasan performa. Jadi kecemasan performa banyak para siswa itu sering tertekan oleh tuntutan akademik dan harapan di sosial media yang menimbulkan pemikiran yang takut akan sebuah kegagalan atau fixed mindset. Siswa cenderung takut akan terlihat bodoh dan malah tidak mau untuk mencoba hal-hal yang baru. Dampak psikologis yang diberikan di media sosial dan juga paparan pada siswa itu cenderung merubah mental psikologis yang cukup serius. Paparan media sosial menurunkan kepercayaan siswa pada kemampuannya untuk sukses pada kondisi tertentu. Selanjutnya ada landasan sosiologis, di mana di sini membahas tentang budaya belajar dan struktur sosial dari perspektif sosiologi pendidikan. Nah, yang pertama ada teori reproduksi sosial dari Bourdieu. Kebiasaan siswa dalam belajar yang lemah di lingkungan rumah dan sosial ulangi atau direproduksi di lingkungan sekolah. Hal ini semakin diperparah oleh kesenjangan akses digital. Yang kedua, ada teori interaksionisme simbolik. Boleh di slide selanjutnya. Di mana disebutkan dalam teori ini, identitas belajar yang siswa miliki itu dibentuk lewat interaksi sosial. Budaya belajar itu bakal semakin memudar apabila lingkungan digital lebih didominasi atau keseringannya tuh oleh hiburan daripada edukasi yang mana meningkatkan minat dan motivasi belajar dari siswa tersebut. Selanjutnya, ada budaya instan dan kapitalisme digital. Disebutkan bahwa superficial learning dan konsumsi cepat yang ditawarkan platform digital itu mulai mengikis nilai belajar siswa dari sebuah proses untuk langsung menjadi sekedar hasil saja. Di sini kami menerapkan sebuah solusi dan evaluasi.
Oke, selanjutnya akan saya Nama pro jelaskan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan solusi dan evaluasi. Jadi di sini kita mengambil nama program dari SGD. SGD itu School Grow with Digital. Jadi SGD ini merupakan solusi yang kami buat untuk memberikan perubahan terhadap mindset dan semangat belajar di era digital. Jadi di sini kami menggunakan kurikulum yang kita buat sendiri yaitu Kudigrow. Kudigrow ini Kudigrow ini kami fokuskan untuk para siswa lebih aktif menggunakan digital untuk potensi yang mereka punya. Jadi kami menggunakan metode berupa project based method. Jadi di mana siswa melakukan sebuah project yang bermanfaat untuk kehidupan selanjutnya. Lalu peran guru dan murid di dalam kurikulum ini. Jadi peran guru ini menjadi fasilitator, mentor, serta memantau dari setiap perkembangan siswa. Lalu peran murid yaitu memiliki peran aktif di dalam kelas dan selalu berani mencoba hal yang baru. Memberikan sebuah proyek kepada siswa yang akan dilakukan oleh setiap individunya untuk menilai perkembangan yang sudah mereka capai dalam melaksanakan program SGD. Lalu di sini kami ada data yang dapat mendukung penelitian. Jadi data ini kita ambil dari presentase presentase motivasi belajar siswa dari tahun 2019 sampai 2023. Jadi di sini ada presentase motivasi belajar siswa dari 2019 kategori yang paling tinggi di siswa SMP di Surakarta. Lalu di 2020 ada 65% siswa SMA saat awal pandemi. Lalu di 2021 58% siswa SD selama pembelajaran daring. Lalu di 2022 ada 61% dari siswa SMP pasca pandemi. Lalu 2023 67% siswa MI di Pekanbaru. Jadi kesimpulan di sini pendidikan merupakan fondasi utama dalam membentuk dan mengembangkan potensi peserta didik. Tidak hanya melalui pemberian pengetahuan, tapi juga melalui pengembangan bakat, keterampilan, serta karakter siswa. Guru memegang peran sentral dalam proses ini. Jadi motivasi belajar menjadi aspek yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan siswa. Motivasi tersebut dipengaruhi oleh dorongan internal yang menggerakkan siswa untuk bertindak dan mencapai tujuan pembelajaran. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa motivasi belajar siswa semakin menurun sehingga diperlukan pendekatan yang mampu menghidupkan kembali semangat belajar mereka. Salah satu pendekatan yang efektif adalah penerapan growth mindset, yakni pola pikir bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha, latihan, dan ketekunan. Penelitian oleh Blackwell, Trensniewski dan Dweck pada tahun 2007 serta temuan dari Dweck pada tahun 2006 menunjukkan bahwa siswa dengan growth mindset lebih terbuka terhadap umpan balik, bersedia mencoba hal baru, memiliki motivasi yang lebih tinggi, serta lebih tangguh dalam menghadapi tantangan akademik. Dengan demikian, penerapan growth mindset dalam pembelajaran menjadi kunci strategis dalam mengatasi rendahnya motivasi belajar dan membentuk siswa sebagai agen perubahan yang kritis dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Baik, terima kasih Mas Adam Aditya Putro. Di sini mungkin kita bakal membahas lebih dalam soal krisis dari growth mindset dan juga budaya belajar. Boleh di slide-nya dimundurkan dulu. Oke, jadi bisa kita tahu ya semuanya bahwa para siswa di Indonesia pada saat ini tuh sudah mengalami yang namanya tuh krisis growth mindset dan juga ya budaya belajar. Kenapa kami mengangkat permasalahan ini? Karena menurut kami
permasalahan itu cukup krusial apabila terus terjadi secara sustainable atau berkelanjutan. Hal-hal yang dianggap remeh pada dasarnya akan menjadi hal yang besar. Maka dari itu, kami mempercayai bahwa apabila kami sendiri atau kita sendiri itu membiarkan krisis growth mindset ini tuh terus berlanjut ke depannya, maka akan berdampak secara psikologis dan juga secara sosiologis. Nah, sebenarnya banyak sekali landasan-landasan yang melandasi tentang mm, permasalahan tersebut. Tapi di sini kami mendapatkan dua landasan besar yang dimana dapat membantu kami untuk melakukan studi kasus ini. Nah, saya ingin menjelaskan lagi kenapa banyak sekali masyarakat Indonesia, terutama para pelajar-pelajar, contohnya, itu mengalami krisis growth mindset. Kita tahu zaman sekarang itu sudah menjadi zaman industri hampir ke 5.0. Industri digital yang semakin terus dan menerus berkembang. Tidak lepas pula kami, para mahasiswa, terus menggunakan yang namanya tuh ya media digital sebagai penunjang pembelajaran. Tapi hal ini itu banyak disalahgunakan oleh para siswa khususnya di Indonesia, menjadikan media digital tersebut itu sebagai tools atau alat yang menginstankan hal-hal yang seharusnya berproses. Contohnya adalah suatu pembelajaran. Banyak para siswa yang tidak mengetahui etika dalam penggunaan AI. Nah, padahal etika penggunaan AI itu sudah dijelaskan dalam SNI dan segala macam. Seperti plagiarisme, menghindari plagiarisme, dan juga menggunakan praprase. Namun kebanyakan di kita tuh kan, kebanyakannya ya mereka lebih cenderung menyukai hal yang instan, yang langsung menciptakan sebuah hasil tanpa adanya sebuah proses yang mendalam. Terus juga dalam sebuah analisis yang saya lakukan pribadi, orang Indonesia cenderung lebih menyukai hasil daripada satu proses. Contohnya, dalam sebuah program Class of Champions di Indonesia, yang dimana program tersebut menyatukan seluruh anak-anak yang berprestasi untuk menjadi sebuah kompetisi, terdapat salah satu peserta yang bernama Fania itu mungkin berbeda ya dari anak-anak yang didominasi oleh anak-anak dari Saintek, di mana Fania tersebut itu berasal dari sosial humaniora. Dia dari jurusan ilmu komunikasi. Nah, dibanding mendukung Fania, yang dimana Fania itu kan berarti membawa nama baik jurusan sosial. Orang-orang justru malah mengolok-oloknya sebagai orang yang bodoh. Padahal di sini growth mindset itu dijelaskan bahwa boleh dimajukan dulu, Mas Adam. Lagi terus. Nah, oke. Growth mindset itu oke. Nah, padahal di sini Dweck itu menjelaskan bahwa growth mindset itu merupakan anggapan apabila kemampuan itu bisa dikembangkan lewat sebuah perencanaan dan juga pertolongan oleh orang lain. Tidak semua hal itu harus secara instan, teman-teman. Ada yang namanya itu sebuah proses, progres, yang dimana itu membentuk suatu karakter. Karakter yang dimana karakter growth mindset ini, banyak orang-orang di luar sana yang enggan menjadi orang yang terlihat pintar, karena takut dianggap sok pintar. Padahal itu merupakan suatu proses. Mereka sedang memasak diri mereka sendiri. Namun kebanyakan orang-orang itu tidak, apalagi di Indonesia, yang memandang bahwa pendidikan itu bukan suatu hal yang penting. Begitu. Untuk dari Mas Adam dan Mas Apip sendiri, ada yang mau ditambahkan? Cukup sekali Mas Agung. Baik. Baik, terima kasih kepada Mas Adam dan Mas Agung untuk penjelasannya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.